Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya, Rena Oktarina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai problem formulation for two variable and maximize function. Setelah mempelajari materi ini, rekan-rekan diharapkan dapat memformulasikan permasalahan dalam bentuk model matematis, khususnya untuk masalah yang terdiri dari dua variabel keputusan dengan fungsi tujuan berupa maksimasi keuntungan. Untuk lebih memahami materi pada kali ini, saya berikan sebuah contoh. Contoh yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah sebuah perusahaan furniture ABC. Perusahaan furniture ABC adalah sebuah perusahaan furniture yang memproduksi meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Kursi dan meja yang dihasilkan dijual untuk skala ekspor ke luar negeri. Profit yang diperoleh furniture ABC untuk penjualan setiap unit meja adalah $6 dan $8 untuk kursi. Proses produksi meja dan kursi di furniture ABC memerlukan kayu sebagai bahan baku dan tenaga kerja yang mengerjakan pembuatan meja dan kursi tersebut. Saat ini, ketersediaan kayu di ABC Furniture adalah 300 meter persegi dan ketersediaan jam kerja adalah 110 jam. Kayu yang diperlukan untuk membuat meja adalah 30 meter persegi, sedangkan untuk membuat kursi diperlukan 20 meter persegi. Tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat meja adalah 5 jam, sedangkan untuk membuat kursi diperlukan 10 jam. Sebagaimana telah kita pelajari di modul sebelumnya bahwa terdapat 4 langkah yang harus dilakukan dalam formulasi masalah. Yang pertama adalah mendefinisikan variabel keputusan atau decision variables. Yang kedua adalah mendefinisikan fungsi tujuan atau objective function. Yang ketiga adalah menentukan kendala-kendala atau constraint. Dan terakhir, langkah keempat adalah menuliskan non-negativity constraint. Rekan-rekan, sebelum kita mulai ke langkah pertama, maka ada baiknya kita coba memahami lebih baik dulu permasalahan dari ABC Furniture tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, saya menyarankan rekan-rekan membuat tabel seperti tabel 1 ini, yaitu tabel yang memuat informasi mengenai pembuatan meja dan kursi pada ABC Furniture. Dalam soal, diketahui bahwa pembuatan meja dan kursi di ABC Furniture itu memerlukan kayu dan tenaga kerja, serta diperoleh juga informasi mengenai keuntungan per unit. Dari informasi soal diketahui bahwa kayu yang diperlukan untuk membuat meja adalah 30 meter persegi, dan untuk membuat kursi adalah 20 meter persegi. Kemudian tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat meja adalah 5 jam, dan untuk membuat kursi adalah 10 jam. Selain itu juga diketahui informasi mengenai kapasitas kayu saat ini adalah 300 meter persegi, dan kapasitas yang tersedia untuk tenaga kerja adalah di 110 jam. Dan diketahui juga keuntungan untuk setiap meja adalah $6 dan keuntungan untuk kursi adalah $8. Dengan membuat tabel seperti ini akan memudahkan rekan-rekan untuk memahami permasalahan di ABC Furniture. Karena tabel pada umumnya merupakan visualisasi yang mudah dipahami. Rekan-rekan, sekarang mari kita mulai masuk kepada langkah pertama dalam formulasi masalah, yaitu mendefinisikan decision variable. Berdasarkan tabel 1 yang berisi mengenai informasi pembuatan meja dan kursi di ABC Furniture, kita dapat mendefinisikan decision variables dengan lebih mudah. Sebelumnya, kita coba mengingat kembali apakah decision variables itu. Decision variables atau variabel keputusan adalah variabel-variabel yang nantinya nilainya harus kita tentukan. Dan saat ini kita belum tahu berapa nilai masing-masing variabelnya. Dalam kasus ABC Furniture ini, yang belum kita ketahui jumlahnya dan yang akan kita tentukan nilainya itu adalah meja dan kursi. Nantinya kita akan menentukan berapakah masing-masing jumlah meja dan kursi harus diproduksi oleh ABC Furniture. Oke, dengan demikian, karena kita belum tahu jumlah masing-masing berapa, maka untuk meja dan kursi ini kita jadikan dia sebagai variabel keputusan. Sebut saja untuk meja adalah X1 dan untuk kursi adalah X2. Maka, decision variables untuk ABC Furniture ini adalah memiliki dua decision variable. Yang pertama adalah X1, yaitu jumlah meja yang harus dibuat oleh ABC Furniture,
dan X2 adalah jumlah kursi yang harus dibuat oleh ABC Furniture. Rekan-rekan, sekarang kita masuk ke langkah kedua dalam formulasi masalah. Langkah kedua adalah mendefinisikan objective function. Berdasarkan tabel 1 yang berisi informasi pembuatan meja dan kursi di ABC Furniture yang telah kita buat, kita mengetahui bahwa informasi yang disampaikan dalam soal tersebut adalah mengenai keuntungan per unit, yaitu $6 untuk meja dan $8 untuk kursi. Karena diketahui informasi mengenai keuntungan, tentunya objective function-nya adalah profit. Karena profit ini harus maksimal, maka fungsi tujuannya dalam permasalahan ABC Furniture ini menjadi maksimasi keuntungan atau profit. Total profit atau keuntungan yang diperoleh oleh ABC Furniture merupakan total profit dari hasil pembuatan meja ditambah dengan total profit dari hasil pembuatan kursi. Dengan demikian, maka objective function untuk ABC Furniture adalah maksimasi Z sama dengan 6X1 ditambah 8X2. Kita ketahui bersama bahwa objective function ini biasanya disimbolkan atau dinotasikan dengan Z, sehingga fungsi tujuan untuk ABC cookies ini menjadi maksimasi Z sama dengan 6X1 plus 8X2, di mana 6X1 itu adalah merupakan profit untuk meja dan 8X2 merupakan profit untuk kursi. Rekan-rekan, kita sekarang mulai masuk pada langkah ketiga dalam problem formulation, yaitu menentukan constraint. Dari tabel 1 yang berisi mengenai informasi pembuatan meja dan kursi di ABC Furniture, kita mengetahui informasi mengenai kapasitas, yaitu kapasitas kayu yang tersedia, yaitu hanya 300 meter persegi, dan kapasitas tenaga kerja yang tersedia, yaitu hanya 110 jam. Dengan demikian, maka kapasitas kayu dan tenaga kerja menjadi kendala di ABC Furniture, sehingga kedua kapasitas ini akan menjadi constraint. Maka constraint untuk permasalahan ini menjadi dua. Yang pertama adalah kapasitas kayu yang tersedia, hanya 300 meter persegi. Sebagaimana dalam informasi dapat kita lihat pada tabel 1, diketahui bahwa kayu yang diperlukan untuk membuat meja atau X1 itu adalah 30, sedangkan kayu untuk membuat kursi atau X2 itu adalah 20. Pembuatan meja dan kursi tidak boleh lebih dari 300 meter persegi kayu yang digunakan. Sehingga dengan demikian, maka notasi matematis untuk kapasitas kayu yang tersedia ini menjadi 30X1 ditambah 20X2 harus lebih kecil sama dengan 300. Mengapa? Karena berapapun jumlah kursi dan jumlah meja yang dibuat, maka kayu yang digunakan tidak boleh melebihi 300 meter persegi. Sehingga notasi matematisnya menjadi 30X1 ditambah 20X2 lebih kecil sama dengan 300. Kemudian kita lanjutkan kepada constraint yang kedua. Constraint yang kedua adalah mengenai kapasitas tenaga kerja yang tersedia hanya 110 jam. Dari tabel 1, kita mengetahui informasi bahwa tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat meja atau X1 adalah 5 jam. Sedangkan untuk membuat kursi atau X2 adalah 10 jam. Berapapun jumlah meja dan kursi yang kita buat di ABC Furniture, jumlah jam kerja yang digunakan tidak boleh melebihi 110 jam. Dengan demikian, maka formulasi model matematis untuk constraint kedua, yaitu kapasitas tenaga kerja, menjadi 5X1 ditambah 10X2 harus lebih kecil sama dengan 110. Rekan-rekan, mari kita selesaikan langkah terakhir dalam formulasi masalah ini. Kita masuk ke langkah keempat, yaitu menuliskan non-negativity constraint. Non-negativity constraint adalah merupakan kendala untuk membatasi agar solusi optimal yang dihasilkan tidak akan memberikan nilai negatif atau tidak akan lebih kecil dari sama dengan 0. Dari langkah pertama, kita ketahui bahwa decision variables untuk ABC Furniture ini adalah 2, yaitu X1 dan X2. Sehingga constraint untuk masalah ABC Furniture non-negativity-nya adalah
X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Atau X1, X2 harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa permasalahan model matematis ini harus diberikan non-negativity constraint? Ini untuk membatasi agar solusi yang dihasilkan nilainya tidak negatif. Misalnya, untuk kasus ABC furniture ini, misalnya saja untuk meja, solusinya atau X1 nilainya itu adalah minus 3. Atau untuk kursi atau X2, solusinya adalah minus 1. Tentunya solusi ini merupakan solusi yang tidak layak. Rekan-rekan, mari sekarang kita rangkum keempat langkah yang telah kita lakukan dalam formasi model matematis. Maka formulasi model matematis untuk permasalahan ABC furniture ini adalah menjadi tampak seperti layar yang dapat rekan-rekan lihat. Terdapat 4 baris. Yang pertama adalah baris untuk objective function, di mana maksimasi Z sama dengan 6x1 plus 8x2. Kemudian ada kendala, 2 baris, yaitu kendala pertama adalah 30x1 plus 20x2 lebih kecil sama dengan 300, merupakan kendala untuk kapasitas kayu. Kemudian baris kedua, 5x1 plus 10x2 lebih kecil sama dengan 110, merupakan kendala untuk kapasitas tenaga kerja. Dan terakhir adalah x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0, merupakan kendala untuk non-negativity constraint. Demikian pembahasan saya pada materi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.